sampaikan ini sambil menunggu Ilmira. Ini Ilmira sudah hadir bersama kita untuk memimpin doa. Kita berdoa dulu, oke? Ya, ya baik. Dipersilahkan Mbak Ilmira. Masih ada I, S, dan D. Usianti minta tolong untuk dinyalakan dulu semuanya ya, di kamera dibuka semuanya biar kita bisa doa bersama sambil bermuajahah. Ya, dipersilahkan. Ada H, Hadaya Lulu ya. Ayo dibuka kameranya Mbak Lulu. Ada I. Siapa ya I? Ada L. Silahkan dibuka kameranya L. Ada N. Silahkan dibuka kameranya N. Semuanya. Minta tolong. Ada D. Dibuka kameranya. Ada U, ada Y, dan ada A. Silahkan, semua dibuka kameranya. Dipersilahkan Mbak Ilmira memimpin doa. A'udzu billahi minasy rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Allah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Soal kelapangan dada. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkan dada dan Mudahkanlah urusanku, lepaskanlah lidahku agar mereka mengerti perkataan kami. Amin. Biar pagi. Wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah. La ilaha illa huwa. Sudah selesai? Sudah. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Oke. Alhamdulillah, terima kasih Ilmira. Untuk yang akan datang, siapa pemimpin doa Mbak Ilmira? Carla Us. Carla. Mbak Carla, bisa dipahami? Iya, Us. Oke. Apa ya tugasnya Mbak Carla? Memimpin doa. Oke, terima kasih. Ya. Di kamera Usianti ada cahaya terang ya. Nyaman enggak itu? Kelihatan enggak? Tak tutup dulu kalau mengganggu ya. Oke. Jendela.
Ya. Oke, anak-anak sekalian ada dari sudah lebih nyaman ya. Terima kasih. Oh, hilang gambarnya hilang. Yang sama ya. Udah. Oke. Anak-anak sekalian, coba dari pembahasan yang tadi di awal tentang ekstrakurikuler pilihan, ada yang mau menyampaikan? Yuk, karena ini masih rundingan, minta tolong bisa dibuka kameranya. Iya, ya. Halo, ada yang mau menyampaikan tentang ekstrakurikuler pilihan? Dipersilahkan. Ya, Mbak Arum mungkin. Mbak Arum ada yang mau disampaikan, Mbak Arum, tentang ekskul pilihan? Nggak ada, Us. Oh, nggak ada. Sementara Oke. belum ada. Sementara belum ada. Oke. Nanti coba fotokopi rapot di rumah masih ada ya? Masih. Iya, coba nanti dilihat ada tercantum enggak di situ ya, Mbak ya? Iya. Ya, ya. Oke, kemudian yang lainnya adakah yang mau menyampaikan? Pak Safa Hairul ada yang ingin disampaikan ungkapan hati? Tidak, Us. Tidak, baik. Yang lainnya adakah? Oke, kalau enggak ada, kita akan memulai pembelajaran tematik hari ini. Kemarin kalian semuanya sudah sudah berlatih IPA ya, IPA, PPKN ya. Iya, PPKN. Anak-anak sekalian, tadi malam sudah Ustianti share tentang pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, ada yang sudah membaca, Nak? Siapa yang sudah membaca? Ziva, Us. Ziva sudah membaca, Alhamdulillah. Yang lainnya? Mbak Naura sudah membaca pelajaran yang Ustianti share di grup? Mbak Naura? Belum, Us. Belum ya? Oke. Yang lainnya ada yang sudah membaca? Mbak Arini sudah kelihatannya nih. Iya, Mbak Arini? Belum, Us. Belum, oke. Mbak Amanda sudah membaca? Belum, Us. Belum. Mbak Syafira sudah membaca, Mbak Syafira? Ya? Belum. Belum. Oke. Baik. Ya. Jadi Usyanti men-share tentang pembelajaran bahasa Indonesia dengan satu tujuan antara lain. Kebetulan di pembelajaran kali ini materi atau keterampilan ya, keterampilan atau peningkatan keterampilan di kompetensi, peningkatan kompetensi bahasa Indonesia itu sangat diperlukan dalam kaitan kegiatan literasi. Sehingga materi bahasa Indonesia menjadi penting untuk disampaikan. Kenapa? Nanti ketika kita belajar, coba kita buka di materi itu, maka kemudian ingin dibuka di sini kah materinya? Kepingin buka di kelas ini? Dibuka, ditampilkan di layar? Halo? Boleh, Us. Begitu ya? Oke, baik. Kita tampilkan di layar. Di tele. PCC. PCC. Mana? Ada, kelihatan. Oh ya. PCC sudah ada tuh.
Kalau nggak PJJ saya ingatku. Kalau nggak PJJ ya berarti di save. Aku agak lupa lagi. Oh, bukan nih. Bukan nih saya. Sudah. Oh ya. Berarti dari ya di Fatimah Azhar. Oh bisa buka anak. Ya. Belum di. Oh, dari anu bisa ya. Dari di materi pokok ada ya, di PowerPoint bisa ya. PowerPoint boleh. Ah. Oke. Di sini nanti ke bawah. Oh ya. Baik. Anak-anak sekalian, PJJ materi yang unggah di grup adalah bahasa Indonesia. Kemudian bahasa Indonesianya adalah KD 3.3, KD 4.3 ya, masih. Apakah itu KD 4.3? Meringkas teks penjelasan eksplanasi. Kemudian KD 3.5 menggali informasi penting dari teks narasi sejarah. Ya. Menggali informasi penting dari teks narasi sejarah yang disajikan secara lisan dan tulisan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. 5W1H ya. Oke. Jadi itu yang akan kita coba tingkatkan kompetensinya. Karena ini walaupun tertulisnya bahasa Indonesia, nanti ternyata hal ini terkait dengan apa? Terkait dengan kemampuan kita, keterampilan kalian semuanya di dalam memahami teks bacaan IPS. Di dalam memahami teks bacaan PPKN. Dan mapel-mapel yang lain. Sehingga semoga kalian semuanya tidak merasa kok bahasa Indonesia lagi gitu ya. Karena nanti teks bacaannya, informasi yang akan kita dapatkan itu terkait dengan muatan pembelajaran yang lain. Ya, coba minta tolong Mbak Karin bisa membacakan slide yang pertama. Dipersilahkan Mbak Harin. Mbak Harin bisa di-unmute dulu. Suaranya, mix-nya dibuka. Halo? Oh, suara Usianti bisa terdengar, nak? Bisa ya? Mbak Harin bisa mendengar Usianti? Bisa, Us. Oke. Mbak Harin ada bersama kita? Masih mendengar Usianti, Mbak Harin? Ada, Us. Oh iya. Silakan Mbak Harin. Peta pikiran merupakan suatu cara mencatat dan Sudah. Oke. Sudah. Terputus-putus ya? Halo, iya? Oke. Terputus-putus ya suaranya. Baik. Jadi terima kasih Mbak Harin. Jadi bisa. Ya, baik. Oke. Halo Mbak Karin. Bisa. Ya, sudah selesai membacanya? Oke. Jadi oke, terima kasih, minta maaf. Masih. Ya. Baik, terima kasih. Jadi pada
Peta pikiran merupakan suatu cara mencatat dan memetakan ide atau gagasan yang kita dapatkan setelah membaca atau mendengarkan suatu teks secara kreatif dan efektif. Oke, iya. Jadi terima kasih Mbak Harin. Jadi ini sekali lagi walaupun tertulis bahasa Indonesia, tetapi keterampilan ini, kemampuan peningkatan kompetensi kalian nanti akan terkait dengan teks bacaan. Teks yang mana? Apa saja? Mata pelajaran apa saja? Seluruh mata pelajaran. Halo, Iya, sayang. Ya, Mbak Sudah. Karin. Iya, terima kasih ya Mbak Harin ya. Oke. Suara Usianti bisa terdengar Mbak Harin? Oke. Jadi begitu ya. Jadi teks yang mana? Teks mata pelajaran apa saja? Boleh jadi bahasa Indonesia, boleh jadi IPA, boleh jadi IPS, boleh jadi PPKN, boleh jadi SPDP, boleh jadi bahasa Inggris, boleh jadi bahasa Arab, boleh jadi bahasa Jawa, TIK, Pramuka, seluruhnya. Teks bacaan apa saja. Dan tidak hanya teks bacaan, boleh jadi audio visual, karena kebetulan kita PJJ banyak ketemu teks audio visual. Nah, peta pikiran, katakan peta pikiran merupakan suatu cara mencatat. Jadi ternyata mencatat itu, ya, mencatat itu tidak selalu apa saja yang ada di di teks itu kemudian perlu dicatat. Ada yang tidak perlu dicatat. Kalau kemarin dulu kita sampaikan di agama kita, di Ad-Dinul Islam menyampaikan ya, hadis menyampaikan, ikatlah ilmu. Bagaimana cara mengikatnya? Dengan mencatat, begitu ya. Dan ternyata mencatatnya itu tidak harus dicatat seluruhnya, begitu. Tetapi kita bisa mencatatnya sesuai dengan peta pikiran ataupun ide-ide yang didapat dari teks tersebut. Teks literasi itu. Boleh jadi teks bacaan, boleh jadi teks tulisan, boleh jadi teks lisan yang kita dengar. Begitu, ya. Dan sesungguhnya untuk latihan mencatat ini kita sudah berlatih lama sampai kelas 5 ini ya. Kita banyak mencatat, tetapi kemudian yang sekarang lagi dilatih kembali adalah bagaimana yang dicatat itu hal-hal yang penting, ide-ide, informasi-informasi yang penting saja. Begitu. Jadi, peta pikiran merupakan suatu cara mencatat atau memetakan ide atau gagasan yang kita dapatkan setelah membaca dari teks tulisan atau mendengarkan dari teks lisan dan mencatatnya, memetakan ide atau gagasan itu secara kreatif dan efektif. Apa yang dinamakan secara kreatif? Membacanya, mendengarkannya tidak pasif, tetapi aktif. Caranya bagaimana? Berpatokan kepada 5W 1H. Ya, kata tanya. Begitu. Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Dipersilahkan. Halo? Oke, kita lanjutkan ya. Mbak Afra apa sudah hadir di antara kita ya? Halo? Teman sebelah kirinya Mbak Afra, Mbak Nisa, sebelah kanan. Mbak Nisa, sudah hadir Mbak Nisa? Oke. Mbak Nisa? Oke. Coba Mbak Nisa, Usianti tolong dijawab pertanyaannya ini. Bagaimana cara mengelompokkan informasi teks
Mbak Nisa. Ya. Slide-nya sudah bisa terlihat, Mbak Nisa? Sudah, Us. Iya, dari situ Mbak Nisa bisa mendapatkan jawaban ya. Ya. Cara mengelompokkan informasi teks. Dipersilahkan Mbak Nisa. Catatlah informasi penting dari teks tersebut dan kelompokkan berdasarkan katanya. Sayang, Mbak Nisa. Coba dari atas, Mbak. Cara mengelompokkan, dipersilahkan. Cara mengelompokkan informasi teks menggunakan peta pikiran dapat digunakan dengan menggunakan kata tanya. Sebelum membuat peta pikiran, kita perlu memahami terlebih dahulu isi teks narasi sejarah secara keseluruhan. Catatlah informasi penting dari teks tersebut dan kelompokkan berdasarkan kata tanya apa, di mana, kenapa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Setelah itu, informasi-informasi tersebut dapat kamu sajikan ke dalam bagian peta pikiran. Ke dalam bagian peta pikiran. Oke, terima kasih Mbak Nisa. Suaranya bisa jelas. Jadi insya Allah nanti kalau sudah di kelas juga bisa jelas ya Mbak Nisa ya. Oke, sip. Bagus. Bagus Mbak Nisa. Jadi, nih. Cara mengelompokkan informasi teks menggunakan peta pikiran dengan kata tanya. Kata tanyanya apa? 5W1H. Apa itu? Apa? Sebutkan lagi satu kata tanya, Mbak. Mbak Arini. Di mana? Di mana? Oke. Mbak Sitko. Kenapa? Ya, oke, kenapa? Oke, kemudian Mbak Evo, sebutkan satu kata tanya. Kapan? Oke, kapan? Kenapa? Kapan? Oke, Mbak Ziva, sebutkan satu kata tanya. Mbak Ziva mendengar? Mengapa? Baik, 5W1H. Di mana, kenapa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Setelah informasi itu ditemukan dari teks bacaan atau teks lisan, teks literasi, maka kemudian kita bisa menyajikan informasi-informasi tersebut ke dalam bagan peta pikiran. Bagan itu apa ya? Ya bagan itu seperti ini contohnya. Ya. Jadi pada teks pembacaan proklamasi ada di mana ya teksnya? Ada yang tahu di mana teksnya? Teksnya ada di Bu Pena. Siapa yang tahu Bu Pena halaman berapa tentang pembacaan proklamasi? Ada yang bisa bantu Usyanti? Kita lihat Bu Penanya ya. Ya, kita lihat Bu Pena yuk. Pembacaan teks proklamasi. Itu di halaman berapa? Ada yang sudah ketemu, Nak? Halo? Pembacaan teks proklamasi. Minta tolong yang sudah ketemu bisa diberitahukan ke teman-teman halaman berapakah itu? Teks proklamasi. Halo, teman-teman. Ada yang sudah menemukan? Belum. Belum, iya. Apa malah di buku 5C ya? Ya. Jadi, oke, kalau demikian di buku 5B apa ya? Jadi, pada teks pembacaan proklamasi 5B itu di mana? Oh, sudah masuk ke lemari besar kelihatannya. Jadi, pada teks literasi pembacaan proklamasi, maka disebutkan bahwa tokoh yang terlibat adalah Es-Suhud.
Latif, Bapak Latif Hendraningrat, Ibu Fatmawati, Wali Kota Suwiryo, dan Dr. Muwardi. Itu tokoh yang terlibat. Kalau tokoh yang terlibat berarti kira-kira pertanyaannya apa, Nak? Yanti lanjutkan. Kalau informasi yang kita dapatkan adalah tokoh-tokoh yang terlibat, tokoh-tokoh yang berperan pada pembacaan proklamasi, maka kira-kira pertanyaannya apa, Mbak Hadaya Lulu? Mbak Hadaya Lulu masih mendengar Usianti? Masih, Us. Oke, jadi apa kira-kira pertanyaan yang dipakai sehingga kita bisa menemukan informasi tokoh-tokoh yang terlibat pada proses pembacaan proklamasi? Mbak Lulu? Iya. Iya. Apa kata tanyanya? Siapa tokoh itu? Oke, bagus sekali. Siapa? 100 Mbak Lulu. Kita lanjutkan lagi. Kemudian kita mendapatkan informasi bahwa pembacaan proklamasi waktu pembacaannya adalah pukul 10.00 WIB. Amanda? Ya, Us. Iya, kira-kira kata tanya apa yang dipakai? Kapan? Oke, bagus. Kita lanjutkan lagi ke Mbak Ilmira. Mbak Ilmira? Iya, Us. Ya, kita mendapatkan informasi tentang tempat pembacaan teks proklamasi adalah di rumah Bapak Insinyur Soekarno. Kata tanya yang dipakai apa, Mbak? Di mana? Di mana? Bagus. Oke, Mbak Isya. Mbak Isya? Ya, Us. Oke. Ketika kita mendapatkan informasi cara menyebarkan berita proklamasi, itu kira-kira kata tanya yang dipakai apa, Mbak Isya? Nggak dengar, Us. Oh ya, oke, putus-putus ya. Oke, baik, Mbak Isya, boleh ditutup lagi, di mute lagi, boleh, dipersilahkan. Mbak Harin tadi sudah, kemudian Mbak Carla mendengar Usianti? Dengar, Us. Oke, tadi kita mendapatkan informasi cara menyebarkan berita proklamasi. Kata tanya yang dipakai apa, Mbak Carla? Halo? Sebentar, Us. Oke. Sudah ketemu? Belum, iya. Kata tanya yang dipakai adalah bagaimana cara menyebarkan berita proklamasi? Jawabannya melalui RRI. Apa itu RRI? Radio Republik Indonesia. Oke, terima kasih Mbak Carla. Berlanjut ke Mbak Lutfi. Mbak Lutfi, bisa mendengar Usianti, Mbak Lutfi? Mbak Lutfi udah gabung tadi ini kelihatannya. Bisa, Us. Oke, alhamdulillah. Mbak Lutfi, masih bisa terlihat ya, bagan peta pikirannya sudah bisa terlihat? Mbak Lutfi? Iya, Halo, Mbak. Us. Bisa ya? Oh, ya. Jadi ada informasi dari teks narasi pembacaan proklamasi yaitu tentang tujuan pembacaan teks proklamasi. Kira-kira kata tanya yang dipakai apa ya?
sehingga kemudian mendapatkan jawaban informasi tentang tujuan pembacaan teks proklamasi adalah untuk mencapai kemerdekaan. Halo Mbak Lutfi. Mbak Lutfi. Belum ketemu jawabannya, Us. Oh iya, coba diurutkan tadi. Apa sudah dipakai, belum apa? Siapa sudah dipakai? Kalau tadi siapa yang terlibat pada pembacaan proklamasi sudah ada di jawabannya ya. Kapan waktu pembacaan teks proklamasi sudah dipakai kata papan? Di mana tempat pembacaan? Di rumah Bapak Insinyur Soekarno. Kemudian bagaimana sudah dipakai? Kira-kira ada kata apa lagi yang belum dipakai, Mbak? Iya. Kata tanya yang dipakai, ya, Mbak Lutfi, ya, mau menjawab? Dipersilahkan. Bagaimana, Us? Ya. Apa kata yang dipakai? Bagaimana? Kata tanya apa? Bagaimana? Bagaimana? Tadi bagaimana cara menyebarkan berita proklamasi sudah dipakai ya, bagaimana? Kemudian kata tanya yang lainnya yang belum dipakai apa, Mbak Lutfi? Teman-teman ada yang mau membantu menjawab? Dipersilahkan. Ya, Sitka, dipersilahkan, Sitka. Kata tanya apa? Mengapa? Mengapa boleh? Mengapa? Mengapa tujuan pembacaan untuk mencapai kemerdekaan? Agak pas. Ada lagi yang lebih tepat lagi apa, Sitka? Apa, Us? Apa? Betul. Apa tujuan pembacaan teks proklamasi? Yaitu untuk mencapai kemerdekaan. Oke. Harapannya dengan menelisik seperti ini, kalian mempunyai gambaran. Inilah yang dinamakan tadi, kalau di awal disebutkan, di awal sini ya, membaca atau mendengarkan suatu teks literasi secara kreatif dan efektif. Jadi, bisa juga membaca, mendengarkan yang pasif, hanya mendengarkan saja bisa. Tetapi kemudian kita sedang dilatih untuk bagaimana membaca, mendengarkan secara kreatif dan efektif. Dengan cara apa? Dengan cara ini antara lain. Membuat bagan peta pikiran. Sebelum membuat bagan peta pikiran, kita mengemukakan, ya dipersilahkan Mbak Maisa, kita mengemukakan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaannya yang mana? Memakai 5W1H itu tadi. Kita lanjutkan. Oh, selanjutnya siapa ya? Ya, wah Maisa bagiannya pergi nih. Mbak Nadia, masih mendengar? Oke, coba tolong disampaikan tentang mengemukakan informasi penting teks narasi sejarah. Dipersilahkan Mbak Nadia. Apa, Us? Tadi suaranya. Ya. Oke, Mbak Nadia bisa melihat ke layar? Bisa. Oke, coba Mbak Nadia sampaikan tentang mengemukakan informasi penting teks narasi sejarah. Dipersilahkan. Salah satu cara untuk menentukan informasi penting pada teks yaitu dengan menjawab pertanyaan sesuai teks. Pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa ditulis dalam bentuk peta pikiran.
Kita bisa menjawab pertanyaan pada peta pikiran sesuai isi teks seperti contoh berikut ini. Oke, terima kasih. Ya. Kita akan membahas atau mencoba melihat tentang bagan peta pikiran tentang teks narasi sejarah. Apa ini ya, Mbak Nadia? Masih bisa terlihat? Masih. Teks narasi sejarah tentang apa ini? Peristiwa apa? Tentang peristiwa Rengas Dengklok. Iya, ada yang sudah bisa menemukan teks bacaan peristiwa Rengas Dengklok? Halo? Di buku-buku halaman berapa ya? Ada yang sudah bisa menemukan peristiwa Rengas Dengklok? Iya. Peristiwa pembacaan teks proklamasi ternyata di halaman 113 ya. Tadi yang sudah bagan apa namanya? Bagan sudah kita lihat bersama. Kemudian peristiwa Rengas Dengklok. Ada yang sudah menemukan peristiwa Rengas Dengklok? Jadi teman-teman kalau melihat, maka kemudian di buku Bu Pena banyak sekali teks bacaan yang terkait dengan terkait dengan sejarah ya, dengan IPS maupun PPKN. Namun demikian, ya, oke, kalau belum ditemukan, nanti barangkali sambil berjalan kita akan menemukan. Kalau teman-teman sudah ada yang menemukan teks bacaan tentang peristiwa Rengas Dengklok, boleh disampaikan ke teman-teman di sini ya. Oke. Ada yang sudah menemukan? Peristiwa. Ya, di halaman berapa, Nak? Belum ya. Baik, kalau belum nanti sambil jalan. Jadi sekali lagi untuk peristiwa pembacaan teks proklamasi bisa kalian lihat mulai halaman 113 ya, Bu Pena. Nanti setelah usai kelas virtual bisa kalian lihat. 5C halaman 113. Anak-anak sekalian, jadi kalau pada teks narasi sejarah peristiwa Rengas Dengklok, maka kemudian ada beberapa pertanyaan yang bisa kita lontarkan, sehingga nanti ketika membaca teks literasi tersebut akan terjadi membaca kreatif dan efektif, aktif, tidak sekedar mengikuti alur cerita, tetapi kemudian muncul pertanyaan pada diri kita selama membaca itu, sehingga kemudian jadi mengelontar pertanyaan, kemudian mendapatkan jawaban. Ada pertanyaan dalam hati, kemudian mendapatkan jawaban, kan jadi asik, begitu ya. Jadi pada peristiwa Rengas Dengklok, yuk, Kusyanti mau bertanya ini nanti nih. Nanti kalian bisa menjawab ya, dari bagan pikiran itu ya. Oke, Mbak Maisa sudah hadir lagi? Masih di kamar mandi? Oke, kemudian Mbak Amel sudah hadir kan, Mbak Amel? Oke, teman sebelah kanannya Mbak Amel, Mbak Naura. Mbak Naura, Kusyanti bertanya nih tentang peristiwa Rengas Dengklok. Apa tujuan peristiwa, apa tujuan dari peristiwa Rengas Dengklok itu? Tujuan peristiwa Rengas Dengklok adalah mendesak golongan tua
untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Oke, berarti masih berkait dengan peristiwa proklamasi ya. Oke, itulah tujuan peristiwa Rengas Dengklok. Kemudian pertanyaan selanjutnya disampaikan kepada Mbak Naya. Mbak Naya masih mendengar Usyanti? Masih, Us. Iya, siapa yang diamankan pada peristiwa Rengas Dengklok? Tokoh yang diamankan pada peristiwa Rengas Dengklok adalah Bung Karno, Bung Hatta, Ibu Fat. Halo Mbak Naya? Iya, Us. Iya, Ibu siapa? Ibu Fatmawati, Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra. iya, maaf itu apa ya? Mengapa ada pengamanan barang ya? Pokok lagi sehingga lebih memperjelas peristiwa Rengas Dengklok. Pertanyaan yang akan Usyanti sampaikan adalah kepada Mbak Sarah. Sudah hadir di antara kita Mbak Sarah? Mbak Naura sudah? Oke, bagus. Mbak Sarah, kapan peristiwa Rengas Dengklok terjadi? Peristiwa Rengas Dengklok terjadi pada 16 Agustus 1945. Bagus, terima kasih. Mbak Queen. Iya, Us. Ya, siapa yang mempelopori peristiwa Rengas Dengklok? Peristiwa Rengas Dengklok dipelopori oleh golongan muda. Bagus. Selanjutnya, Mbak Bintang. Ya, Us. Apa yang terjadi di Rengas Dengklok? Tulisannya gak jelas, Us. Oke, Mbak Raisa. Mbak Raisa Ya, ada di antara kita? Oke, Mbak Raisa, apa yang terjadi di Rengas Dengklok, Mbak Raisa? Di Rengas Dengklok terjadi perdebatan antara golongan tua dan golongan muda yang berhasil ditengahi oleh Ahmad Saebarjo. Ya, Ahmad Soebarjo tulisannya ya, dibacanya Ahmad Subarjo. Oke, terima kasih Mbak Raisa. Jadi peristiwa Rengas Dengklok itu masih berkaitan dengan pembacaan, masih berkaitan dengan proklamasi. Apa yang terjadi sehingga peristiwa Rengas Dengklok itu terkenal? Karena di Rengas Dengklok itu satu tempat ya, namanya Rengas Dengklok, terjadi perdebatan. Perdebatan tentang apa? Tentang dokumen-dokumen yang terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Di Rengas Dengklok terjadi perdebatan. Perdebatannya itu antara siapa dengan siapa? Antara golongan tua dan golongan muda. Perdebatan terjadi padahal dokumen kemerdekaan itu yang terkait kemerdekaan baik teks proklamasi maupun Undang-Undang Dasar 45, Pancasila dan seterusnya itu harus segera dihasilkan, harus segera ada untuk mendukung atau untuk memperkuat terjadi peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia. Karena adanya perdebatan itu, akhirnya muncul seseorang yang bisa menengahi antara golongan tua dan golongan muda. Siapakah yang bisa menengahi perdebatan ini? Beliau Ahmad Subarjo. Begitu ceritanya. Kemudian pertanyaan lainnya terkait peristiwa Rengas Dengklok. Usyanti minta tolong Mbak Safa Khairul. Ya, Us. Iya. Apa hasil kesepakatan pada peristiwa Rengas Dengklok?
Peristiwa Rengas Dengklok menghasilkan kesepakatan bahwa para tokoh golongan tua dibebaskan menjelang malam untuk merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Teks tersebut akan dibacakan keesok harinya tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman RI Soekarno pada jam 10 WIB. Iya, di kediaman IR Insinyur Soekarno pada jam 10 WIB. Jadi ternyata peristiwa Rengas Dengklok ini kejadiannya sebelum ada teks proklamasi ya. Iya, sebelum pembacaan teks proklamasi. Ternyata seru juga sampai kemudian akhirnya akhirnya fix ada teks proklamasi yang begitu itu. Ternyata untuk yang tidak panjang itu terjadi diskusi, perdebatan, dan lain sebagainya, peristiwa-peristiwa seru, namun kemudian akhirnya mendapatkan kesepakatan. Kesepakatannya apa? Yaitu pelaksanaan pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan Bung Hatta, di mana di rumah kediaman Insinyur Soekarno. Kapan itu? Tanggal 17 Agustus 1945. Nah, ternyata seru ya ketika kita memahami sebuah teks literasi, teks narasi dengan dengan sikap yang kreatif, dengan sikap yang aktif. Bagaimana agar bisa bersikap aktif dan kreatif? Memunculkan pertanyaan. Pertanyaannya yang mana? Pakai 5 kata, tanya plus pakai kata 4B apa 5B? Iya, memakai kata tanya yang ada. Munculkan pertanyaan sesuai dengan teks narasinya. Semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan. Ya. Selanjutnya Usyanti minta Mbak Sanas, masih mendengar Usyanti, Mbak Sanas? Masih. Oke. Iya, ini kita mengidentifikasi teks narasi sejarah melalui pertanyaan. Coba diuraikan, Mbak Nas. Untuk membuat pertanyaan yang sesuai dengan informasi yang disajikan dalam teks, kamu perlu memahami isi teks dengan seksama. Setelah itu, gunakan kata tanya 5W1H yang terdiri atas kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana untuk membuat pertanyaan. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Mbak Safira, bisa mendengar Usyanti, Mbak Safira? Halo, Mbak Safira. Mbak Safira bisa mendengar Usyanti? Oh, putus-putus. Iya. Teks bacaan bisa dilihat oleh Mbak Safira? Ayo menyimak teks berikut. Bisa dilihat oleh Mbak Safira? Coba Mbak Safira baca, kita bisa mendengarkan apa tidak ya? Dipersilahkan Mbak Safira. Halo? Bisa dibaca Mbak Safira? Putus. Oh ya, coba dibaca, kita berusaha, kita berjuang juga mendengarkan nih. Ya, dipersilahkan. Yang mana, Us? Insinyur Soekarno Atas, Us.
Ya, iya. Atau yang lebih dikenal dengan nama Bin Akmal merupakan tokoh penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Bung Karno merupakan pembaca teks proklamasi pada tanggal 17 1945. Bung Karno terpilih menjadi Presiden Indonesia pada tanggal 18 1945 atas hasil sidang PPNU. Sebagai presiden, beliau berjasa dalam pertahanan yang berkelanjutan. Banyak usaha beliau dilakukan setelah perjalanan kemerdekaan Indonesia. Baik. Terima kasih Mbak Safira. Iya. Oke, terima kasih. Boleh di-mute lagi Mbak Safira. Jadi anak-anak sekalian, iya ya, ternyata di antara kita ber-27. Kemudian ada yang punya kendala tentang sinyal, ada yang punya kendala tentang apa namanya, tentang waktu dan seterusnya, tentang sarana dan prasarana. Namun demikian, apapun yang ada pada diri kita sekarang, ayo kita syukuri. Alhamdulillah ya Allah, kami masih diberi kesempatan bisa bermuajahah, bertemu dengan teman-teman, bisa dengarkan suara teman-teman. Kemudian, kalau kadang-kadang sinyalnya tidak lancar, ya Allah, alhamdulillah sedikit-sedikit bisa terlihat, masih bisa terdengar. Kita syukuri, ya. Oke, baik, bersyukur semuanya kepada Allah dan dengan keyakinan bahwa kalau kita bersyukur, insya Allah nikmat Allah akan ditambah lagi. Apa bentuk nikmat itu? Tahu. Kata Allah akan mencukupi. Oke, tadi ada teks narasi sejarah yang sudah dibacakan oleh Mbak Safira. Masih tentang proklamasi. Kemudian, dari teks narasi sejarah tersebut, maka ada pertanyaan. Yang bisa dimunculkan adalah pertanyaannya, misalnya, apa yang dibaca Bung Karno pada tanggal 17 Agustus 1945, informasi yang didapatkan dari pertanyaan itu adalah bahwa Bung Karno membaca teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan kalau tadi dari peta pikiran, peta konsep tadi, kita tahu ternyata untuk terbentuknya teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang tidak panjang ya, pendek saja, itu ada perjuangan, ada diskusi, ada perdebatan yang luar biasa. Gitu ya, jadi ternyata seru itu kejadiannya waktu itu dan subhanallah akhirnya bisa selesai. Kita lanjutkan. Oke. Mbak Safira sudah, Mbak Via mendengar Usianti, Mbak Via. Minta tolong di unmute Mbak Via. Syahidah Lima Hafia. Oke. Coba tentang menuliskan kesimpulan teks narasi sejarah. Jadi tadi kan kita sudah membaca, kemudian membaca efektif, membaca kreatif, efektif dengan menyampaikan kata tanya. Kemudian kita bisa sudah membuat bagan peta konsep. Maka kemudian yang selanjutnya kita sedang berlatih, dibimbing untuk bisa menajamkan kompetensi tentang menuliskan kesimpulan teks narasi sejarah. Silakan disampaikan, Mbak Via. Kesimpulan adalah inti dari suatu bacaan. Kesimpulan dapat memudahkan seseorang untuk memahami garis besar teks secara keseluruhan. Untuk menulis kesimpulan, kamu perlu menentukan ide pokok dari setiap paragraf dalam teks. Setelah itu, sampaikanlah ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat menggunakan bahasamu sendiri.
Bagus, terima kasih Mbak Via. Oke. Baik, terima kasih Mbak Via membacakan dengan sangat lancar. Selanjutnya, anak-anak sekalian, mari kita simak teks berikut. Mbak Afra apa sudah hadir di antara kita, Mbak Afra? Mbak Via sudah lihat ada Mbak Afra, Mbak Via? Iya, Us. Ya, oke, terima kasih. Mbak Afra sudah ada ya, terima kasih Mbak Via. Mbak Afra. Ya, Us. Iya, coba. Yuk membaca teks narasi sejarah tentang Ahmad Subarjo. Tulisannya Soebarjo, tapi bacanya Subarjo. Dipersilahkan Mbak Afra. Dari depan. Iya dong, dari Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo lahir di Karawang, Jawa Barat pada 23 Maret 1897. Beliau adalah sosok yang rendah hati dan bersahaja. Ahmad Subarjo ikut berperan menjadi panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta menjadi cikal bakal pembukaan UUD 1945. Ahmad Subarjo juga menjadi penengah perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua saat menentukan waktu pembacaan proklamasi. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Afra. Berlanjut Mbak Nisa. Silakan dibaca Mbak Nisa. Dilanjutkan. Ahmad Subarjo dikenal sebagai tokoh perumus naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Beliau mendapat perintah dari Bung Karno untuk mengutip kata-kata di pembukaan piagam. Piagam Jakarta. Dijadikan kalimat pembuka naskah proklamasi. Bagian itu berbunyi atas keberkatan rahmat Allah, maka atas berkat sayang. Atas berkat. Atas berkat rahmat Allah, maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaan. Akhirnya sepakat untuk kalimat pertama teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berbunyi, kami bangsa Indonesia dengan ini menjatuhkan kemerdekaan Indonesia yang berasal dari kutipan alinea ketiga Piagam Jakarta. Baik, terima kasih Mbak Nisa, Mbak Afra. Jadi pada kata ini ada beberapa dari ejaan lama ya. Misalnya OE. OE itu sama dengan U. Jadi kalau tulisannya Ahmad Subarjo, maka dibacanya adalah Ahmad Subarjo. Demikian juga pada kata di kalimat kedua dari bawah ya, dari bawah di situ ada menjatakan ya, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nah, hal-hal yang berkait begitu kan ya. Ini tulisannya menjatakan tetapi membacanya adalah menyatakan. Kenapa? Karena itu ditulis tahun 1945, ejaan lama, kemudian ada ejaan baru menjadi menyatakan. Soe, ejaan lama, ejaan barunya menjadi su. Subarjo dibacanya Subarjo. Menjatakan, dibacanya menyatakan. Oke, itu adalah teks narasi sejarah. Kita lanjutkan. Ya, berikut ini adalah contoh kesimpulan berdasarkan teks Ahmad Subarjo. Usyanti minta tolong Mbak Arini membacakan contoh kesimpulan dari teks
narasi sejarah tentang Ahmad Subarjo. Dipersilahkan Mbak Arini. Ahmad Subarjo memiliki peran dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peran yang menonjol ditunjukkan beliau dengan menjadi panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta. Pembukaan Piagam Jakarta menjadi cikal bakal pembukaan UUD 1945. Beliau juga menjadi penegak perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua saat menentukan waktu pembacaan proklamasi. Ahmad Subarjo merupakan tokoh perumus naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sifat rendah hati dan bersahaja yang beliau miliki bisa kita jadikan teladan. Oke, baik. Terima kasih. Itu adalah contoh kesimpulan dari teks ini. Itu ya, teksnya ada 2 alinea, kemudian kesimpulannya dimunculkan menjadi 1 alinea atau 1 paragraf. Yang selanjutnya kita akan berlanjut kepada poin berikutnya. Mbak Aurum Sitko masih mendengar Usyanti? Masih, Us. Oke, coba Mbak Sitko mengemukakan tentang mempresentasikan informasi penting teks narasi sejarah. Dipersilahkan. Mempresentasikan berarti menyampaikan kembali informasi menggunakan bahasamu sendiri. Informasi dari teks dikelompokkan dengan menggunakan kata tanya 5W1H terlebih dahulu. Setelah itu, barulah kita dapat menyusun hasil pengelompokan tersebut ke dalam sebuah paragraf baru. Perhatikan penggunaan kata baku serta kalimat efektif yang tepat. Oke, begitulah cara dalam mempresentasikan informasi penting teks narasi sejarah. Kata kuncinya pada hal ini adalah tentang mengelompokkan informasi dengan kata tanya 5W 1H. Itu 1. Kemudian yang kedua, ketika kita menyampaikan, mempresentasikan informasi, kita diingatkan untuk menggunakan kata baku. Kata baku itu kata yang benar sesuai EYD, bukan kata-kata dalam keseharian percakapan kita. Menggunakan kata baku dan kalimat efektif yang tepat. Kalimat efektif yang tidak bertele-tele, yang secukupnya. Subjek, predikat, objek digunakan secara tepat. Baik, terima kasih Mbak Arum. Kita lanjutkan pada ini yang terakhir ya, menentukan informasi tentang informasi penting teks narasi sejarah. Usyanti minta tolong Mbak Ziva. Masih mendengar Usyanti Mbak Ziva? Iya, Us. Ya, coba Mbak Ziva sampaikan tentang bagaimana kita menentukan informasi penting teks narasi sejarah. Dipersilahkan Mbak Ziva. Untuk menentukan informasi penting apa saja yang disajikan dalam teks, kamu dapat mengelompokkan setiap informasi menggunakan kata tanya 5W1H. Setelah itu, kamu dapat menguraikannya dengan peta pikiran. Oke, terima kasih. Jadi kalau tadi dari yang disampaikan Mbak Sitko tentang menggunakan tadi kata kuncinya masih tetap 5W1H, kemudian menggunakan kata baku dan kalimat efektif yang tepat,
Kemudian yang disampaikan Mbak Ziva adalah masih kata kuncinya tentang 5W1H, kata tanya. Kemudian kata kunci yang lainnya adalah peta pikiran. Menyampaikan informasi penting dari teks narasi sejarah bisa, maaf ya. Jadi bisa dari berbentuk kesimpulan seperti ini, kesimpulan, ataupun berbentuk peta pikiran. Ini adalah peta pikiran. Ini peta pikiran, kemudian ini juga peta pikiran. Begitu ya. Jadi sekali lagi pada kegiatan ini, satu, kita memahami informasi teks narasi sejarah, cara memahaminya, mengelompokkan informasi dengan 5W1H. Apa, siapa, bagaimana, mengapa, kapan, gitu ya. Kemudian dapatkan informasi dari menyampaikan, mengemukakan pertanyaan. Setelah mendapatkan informasi, kemudian kita bisa mempresentasikan informasi itu. Caranya memakai peta pikiran ataupun dengan memberikan kesimpulan. Demikian anak-anak sekalian. Coba sekarang kita lihat buku aktivitas. Kalian memegang buku aktivitas, nak? Halo? Ya, kalau sudah memegang buku aktivitas, Mas minta tolong ini ke tadi, anak-anak gambarnya, anak-anak. Ya, ke gambar anak-anak. Mari kita lihat bersama buku aktivitas. Di halaman 9, apa saya? Ya, tutup. Yang apa anak-anaknya yang banyak. Ya, anak-anak kita buka kameranya ya, biar Santi bisa lihat ya. Ya, kamera dibuka, anak-anak di rumah masing-masing juga membuka buku aktivitas. Halamannya adalah halaman 9. Dipersilahkan. Oke. Udah halaman 9 tentang apa? Masih di bahasa Indonesia ya. Di bahasa Indonesia. Kemudian Lucianti akan minta tolong siapa ya? Eiffel. Eiffel mendengar Lucianti, Eiffel? Eiffel. Mbak Eiffel masih ada apa sudah keluar? Tidak terlihat ya Mbak Eiffel. Oke, berlanjut ke Lulu. Lulu masih mendengar Rusianti, Lulu? Ada ya Lulu? Oke. Ayo Lulu. Yang itu, Apa? Diambil? Nggak tahu, taruh mana lupa. Oh ya, besok lagi kalau pas pembelajaran virtual, aktivitas ready ya Mbak Lulu ya. Halaman berapa, Halaman 9, nak. Halaman 9. Oke, baik. Dimaafkan. Yang akan datang, ready ya Mbak Lulu ya. Oke, halaman 9 sudah terlihat? Oke, Mbak Hanifah. Aktivitas siswa semester 2 halaman 9. Bahasa Indonesia. Ada pertanyaan? Oke. Usianti minta tolong Mbak Hanifah, Amanda. Iya, Us. Iya, minta tolong dibacakan satu alinea dari teks pendek untuk nomor 1 dan nomor 2. Dipersilahkan. Dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan alam perlu kita cermati. Hal itu disebabkan semakin hari aktivitas manusia makin banyak dan makin beragam. Aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan.
Dampak terhadap lingkungan terjadi karena manusia cenderung eksploitatif atau mengambil sumber daya alam dari lingkungan secara berlebihan. Tidak lagi sekedar mempertahankan kebutuhan hidup. Akibat dari perilaku tersebut, lingkungan mengalami kerusakan. Kerusakan lingkungan makin parah seiring dengan perkembangan teknologi. Pada akhirnya, kerusakan lingkungan berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya, Usyanti minta tolong Ilmira ya. Ilmira? Masih benar Usyanti, Ilmira? Ya. Masih, Us. Ya, baik. Ilmira, coba dibaca soalnya nomor 1. Judul yang tepat untuk teks pendek di atas adalah... Iya, bisa menjawab Ilmira? Apa judulnya Mbak Ilmira? Jadi teks bacaan tadi bersama-sama sudah. Bagus. Lanjut. Dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan alam. Betul sekali. Nomor 1 jawabannya adalah C. Bagus. Nomor 2 akan dibacakan oleh Isya. Dipersilahkan Isya. Berdasarkan teks pendek di atas, kerusakan lingkungan berdampak buruk bagi siapa? Apa jawabannya Mbak Isya? Berdasarkan teks di atas, kerusakan lingkungan berdampak buruk bagi siapa? manusia. Bagi manusia, betul. Jawaban nomor 2 adalah B. Nomor 3. Teks bacaan akan dibaca oleh Mbak Harin. Dipersilahkan Mbak Harin. Mbak Harin masih mendengar Usyanti, nak? Oh, halaman berapa? Oh ya, belum siap ya. Oke, halaman 10 Mbak Harin. Untuk halaman 10, nah ya sekarang halaman 10. Tadi halaman 9, sekarang halaman 10. Mbak Harin apakah terputus ya? Berlanjut ke Mbak Carla. Mbak Carla silahkan dibaca teks bacaannya, kemudian Mbak Lutfi bersiap ya. Dipersilahkan Mbak Carla. Rinjani tersohor sebagai gunung paling indah di Indonesia. Daerah gunung yang terletak di Lombok, Nusa Tenggara Barat ini menjadi favorit para pendaki. Pemandangan alam, danau segara anak, serta kawah gunung berapi maha besar adalah cermin kecantikan Gunung Rinjani. Baik, terima kasih. Mbak Lutfi masih mendengar Usyanti, Mbak Lutfi? Masih, Us. Iya, coba dibaca pertanyaan dan jawaban nomor 3. Dipersilahkan. Objek wisata yang diceritakan dalam teks bacaan tersebut adalah... Apa jawabannya? Gunung Rinjani. Gunung Rinjani. 3C. Yang selanjutnya, Mbak Maisa sudah bergabung? Mendengar Usyanti, Mbak Maisa? Sudah, Us. Baik, silakan di nomor 4. Dipersilahkan. Kalimat yang berhubungan dengan suatu peristiwa adalah... Apa jawabannya? Jawabannya? Badai tsunami melanda Aceh Desember tahun lalu. Kalimat yang berhubungan dengan suatu peristiwa. Iya, badai tsunami melanda Aceh Desember tahun lalu. Tahun kapan ya? Oke, tahun yang sudah berlalu. Oke, baik, terima kasih. Nomor 5, Nadia Ajeng, dipersilahkan. Nadia Ajeng? Ya, Us. Iya, dipersilahkan.
Berikut ini yang merupakan contoh kata baku adalah Ya, apa itu jawabannya? belum tak jawab, Bos. Oke, jawabannya adalah apotek. Apotek itu kata baku. Ternyata apotek itu bukan kata baku ya. Kata bakunya apotek. Kenapa bukan C? Karena C itu tulisannya global. Kata bakunya adalah glow, nggak pakai E. Global. Kemudian kenapa bukan B? Karena kata bakunya praktik, bukan praktek. Oke. Kemudian kenapa bukan A jawabannya? Karena kata bakunya adalah analisis, bukan analisa. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi nomor 5 jawabannya apa? Jawabannya apa, Mbak Ziva? Nomor 5 jawabannya D. Oke, kita berlanjut nomor 6. Nomor 6, Mbak Amel, apakah ada apa tidak hadir ya Mbak Amel ya? Ternyata nggak hadir ya, tidak hadir. Mbak Naura, dipersilahkan Mbak Naura. Kata atau ungkapan yang mewakili konsep atau gagasan suatu bacaan disebut. Ada yang tahu? Kata atau ungkapan yang mewakili konsep atau gagasan suatu bacaan disebut titik-titik. 2 kata. Jawabannya 2 kata. Siapa yang tahu boleh menyebut nama, buka di unmute. 2 kata. Kata yang pertama, kata huruf awalnya K. Kata yang kedua, huruf akhirnya I. Lutfia Us. Ya, silakan Lutfi. Kata kunci. Iya, betul sekali. Nomor 6 jawabannya adalah kata kunci. Terima kasih. Lanjut. Naya, nomor 7. Dipersilahkan. Ya, Us. Ya. Ujian karangan atau peristiwa yang panjang dalam bentuk yang singkat dan efektif disebut. Ya, apa jawabannya, Mbak? Mbak Naya. 1 kata saja jawabannya. Berapa huruf ya? Delapan huruf. Oh, kok 8? 9 ya? 9 huruf. Hmm, 9 huruf. Ada yang mau menjawab? Kalau Mbak Naya, ada yang mau membantu Mbak Naya? Naura, Silakan. Oke, silahkan Naura. Rangkuman. Rangkuman, boleh. Kata lain dari rangkuman apa? Siapa yang mau jawab? Amanda, persilahkan. Amanda. Ringkasan. Apa jawaban? Ringkasan, bagus. Rangkuman ataupun ringkasan. Baik, nomor 8. Nomor 8 adalah Sarah. Sarah, silahkan Mbak Sarah. Koran adalah salah satu contoh media. Ya, apa jawabannya Mbak Sarah? Berita. Media berita kurang tepat. Ada yang lebih tepat lagi. 4 huruf. 1 kata 4 huruf. Siapa mau membantu Mbak Sarah? Naya, Us. Ya, dipersilakan Naya. Media cetak. Media cetak. Terima kasih, betul. 5 huruf ternyata ya. Nanti salah ngitung, maaf. Baik, terima kasih Mbak Naya. Naya. Oke, selanjutnya Mbak Queen. Mbak Queen? Adakah Mbak Queen masih bergabung dengan kita? Mbak Naya ditemani sama Uti ya. Uti, assalamualaikum Uti. Hebat pengajarnya, alhamdulillah saya mendengar. Alhamdulillah. Oleh Bu Yanti. Makasih Uti.
Sehat-sehat Tuti. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Baik, anak-anak sekalian kita lanjutkan ya. Tadi sampai siapa? Usianti lupa. Queen ada Queen. Ada Us. Oh iya Queen, silakan Queen. Sekarang nomor 9. Ya. Kegiatan tanya jawab dengan seseorang untuk memperoleh informasi disebut. Oke. Siap. Apa jawabannya Mbak Queen? Ada yang mau membantu? Wawancara, betul sekali. Wawancara. Oke, berlanjut ke nomor 10 adalah Bintang. Dipersilahkan Mbak Bintang. Bintang. Mbak Bintang masih mendengar Usianti? Ada ya Mbak Bintang ya? Halo Mbak Bintang. Oke, belum siap. Berlanjut ke nomor 10, selanjutnya adalah Mbak Raisa. Ya, dipersilahkan Mbak Raisa. Gagasan pokok sering disebut titik-titik. 2 kata. Mbak Raisa, kalimat utama. Gagasan pokok utamanya kalimat utama, dari kalimat utama kemudian disarikan lagi menjadi apa? 2 kata menjadi apa? Ada yang mau membantu? Dari kalimat utama disarikan menjadi apa? Ide pokok. Ide pokok, betul. Iya, terima kasih Mbak Queen, Mbak Via. Oke, yang selanjutnya nomor berapa? Nomor 11, Mbak Safa Khairul ya. Dipersilahkan Mbak Safa. Khairul. Judul dalam sebuah bacaan harus jelas dan tepat. Jelas dan tepat serta singkat. Wah, singkat ya. Jawaban yang paling tepat adalah singkat. Karena judul tidak boleh bertele-tele, nanti jadi nggak menarik ya. Oke, kita lanjutkan nomor 12. Nomor 12 akan dibacakan oleh Mbak Sanas. Bacaannya, dipersilahkan Mbak Sanas. Manusia melakukan penebangan dan pembakaran hutan secara liar, buka lahan pertanian dan pemukiman. Penebangan hutan juga dilakukan untuk mengambil kayu sebagai bahan pembuatan perlengkapan rumah tangga. Kegiatan tersebut tentu saja membuat hutan menjadi gundul. Populasi beberapa tumbuhan berkurang bahkan punah. Hewan-hewan hutan kehilangan tempat tinggal. Baik. Pertanyaan untuk Mbak Safira. Mbak Safira sudah lebih jelas terdengar suara Usianti, Mbak Safira? Bisa di-unmute suaranya? Terima kasih. Silahkan dibaca soalnya Mbak Safira. Bacaan di atas dampak buruk yang ditimbulkan dari kepegangan Ya, penebangan dan pembakaran hutan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Safira yang sudah berusaha untuk
untuk tergabung ya. Berdasarkan teks bacaan di atas, dampak buruk yang ditimbulkan dari penebangan dan pembakaran hutan yang dilakukan oleh manusia adalah titik-titik. Apa jawabannya? Ada yang mau membantu? Dipersilahkan. Di unmute yang mau membantu, apa jawabannya? Halo? Oke. Ya. Mbak Lutfi mau membantu, Mbak Lutfi? Oke. Ya, dampak buruk yang ditimbulkan dari penebangan dan pembakaran hutan yang dilakukan oleh manusia adalah populasi tumbuhan punah atau habis. Baik. Oke, kita lanjutkan nomor 13. Dipersilahkan, Mbak Via. Arti kata punah adalah Ya, apa artinya? hilang. Punah, hilang, habis. Ya, iya, hilang atau habis. Kalau hilang boleh jadi nanti akan ditemukan. Tapi kalau habis, ya udah habis. Berarti lebih tepat habis. Terima kasih Mbak Via. Kembali ke Mbak Afra atau tadi ada Mbak Bintang tadi belum kebagian ya Mbak Bintang ya? Iya, Us. Iya, sekarang Mbak Bintang nomor 14 dipersilakan. Kata tanya untuk menanyakan proses suatu peristiwa adalah Ya, apa itu kata tanyanya? Kata tanya tentang peristiwa. Ada yang mau membantu? Dipersilahkan. Halo. Oke, kata tanyanya adalah bagaimana Us. Ya. Sekarang saya hilang ya? Iya, Us. Sekarang udah masih hilang apa sudah muncul suaranya? Muncul. Oke, terima kasih. Gambar Rusianti masih terlihat apa enggak? Masih, burem. Tapi burem, ya, tidak seterang tadi ini. Handphone Usianti habis baterainya ternyata, jadi ini pakai laptop. Ya, baik, enggak apa-apa ya, burem enggak apa-apa ya, masih terlihat ya? Ya, Us. Ya. Oke, kita lanjutkan nomor berapa sekarang? Baterainya enggak. Nomor berapa sekarang sayang? 15 ya? Ya. Ya. Nomor 11, Mbak Afra masih ada ya. Dipersilakan Mbak Afra. Kata baku dari praktek adalah apa Mbak Afra? Tahu tadi Mbak Afra? Usia ada kaitannya dengan nomor 5. Tadi Usianti sudah terangkan di nomor 5. Ada yang mau bantu? Kata baku dari praktek. Us. Ya, silakan. Siapa? Queen ya? Us. Ya, dipersilakan. Apa kata bakunya, Queen? Praktik. Iya, betul. Jadi tulisan praktek itu ternyata tidak sesuai dengan kaidah. Yang sesuai atau kata baku yang benar adalah praktik, pakai I. Oke, kita lanjutkan. Untuk nomor 16 ada bacaan. Bacaannya akan dibaca oleh Anissa. Dipersilahkan Mbak Nisa. Iya, Us. Ya. Ini ada ratusan jenis teh yang bisa dinikmati. Bahan bakunya juga tidak hanya dari daun teh, tetapi juga berbagai jenis buah, apel, stroberi, atau campuran bermacam buah. Beberapa bunga juga digunakan sebagai bahan baku teh atau dari
berbagai bunga seperti melati dan rosella. Bahkan ada yang berbahan baku dari dedaunan lain seperti peppermint. Secara umum ada 3 jenis teh yang dikenal, yaitu teh hitam, teh oolong, dan teh hijau. Baik, terima kasih. Nomor 16. Arini. Pertanyaannya, dipersilahkan. Apa isi paragraf tersebut? Iya. Apa jawabannya Mbak Arini? Jawabannya adalah, apa isi paragraf tersebut adalah ada ratusan jenis teh yang bisa dinikmati. Oke? Sudah bisa menulis kalian? Ada ratusan jenis teh yang bisa dinikmati. Terima kasih Mbak Arini. Yang selanjutnya Mbak Sitko. Masih mendengar Rusyanti Mbak Sitko? Apa terputus ya? Oke. Selanjutnya Mbak Ziva. Zif? Iya, Us. Nomor 17 silahkan Zif. Tuliskan kata kunci pada paragraf tersebut. Oke, kata kuncinya apa? 2 kata aja. Bentar, Us. Lagi tak cari. Oke, ada yang sudah menemukan? Yang diulang, kembali diulang lagi kata-kata itu. Us. Ya, Naya. Bahan baku bukan us. Oh, belum, kurang tepat. Ada lagi yang jawaban yang lainnya, Mbak? Ya. Aku us. Silakan. Jenis teh. Jenis teh. Bagus, betul. Kata kuncinya adalah jenis teh. Terima kasih, Mbak Queen. Yang selanjutnya, nomor 18, silahkan dibaca. Eiffel, masih gabung Eiffel? Ya, Us. Ya, silahkan Mbak Eiffel. Apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Iya, jawabannya apa Mbak Eiffel? Belum, teman ya? Mau menjawab Mbak Eiffel? Belum ketemu. Oke, yang sudah ketemu silahkan. Buka. Naya, Us. Oke, Naya, dipersilahkan Naya. Teks yang memuat informasi yang berdasarkan fakta berisi penjelasan tentang suatu kejadian atau peristiwa alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya yang dapat terjadi. Bagus sekali. Oke, teks eksplanasi lebih tepatnya lagi nanti kalian bisa lihat di catatan ataupun di materi bahasa Indonesia sebelum ini. Rusyanti unggah di grup ya. Di PowerPoint itu bisa dilihat lagi. Oke. Yang satu sebelum terakhir ini, nomor 19. Kelanjutannya adalah Mbak Amanda. Bisa dibaca Mbak Amanda? Ya, Us. Ya, dipersilahkan. Mereka berlibur saat liburan panjang akhir tahun. Tuliskan kalimat tanya berdasarkan kalimat di samping. Ya, apa? Apa kalimat tanya untuk apa jawaban yang Mbak Amanda baca tadi? Mbak Amanda? Ya, Us. Ya, bisa ketemu kalimat tanyanya? Kapan? Dipersilakan. Jawabannya kapan, Us? Kapan? Ya, baik. Ya, kata tanyanya kapan? Kalimatnya apa, Us? Kalimatnya bagaimana, Mbak? Amanda minta tolong Mbak Queen. Oke, tadi sudah betul ya yang dijawab oleh Mbak Queen, memakai kata tanya kapan. Sekarang pertanyaan Rusyanti, kalimat tanya yang lengkap seperti apa? Siapa yang mau menjawab? Saya, Us. Ya, silahkan. Kapan mereka berlibur? Betul sekali. Oke.
Oke, alhamdulillah nomor 9 selesai, 19 selesai. Kita berlanjut ke nomor yang terakhir. Nomor 20. Ilmira. Iya, Silakan Us. baca jawab pertanyaannya. Bagaimana cara menyusun teks eksplanasi? Ya, begitu pertanyaannya. Jawabannya bagaimana, Mbak Ilmira? Sudah bisa menjawab? Oke, ada teman yang mau membantu menjawab pertanyaan nomor 20? Dipersilahkan. Lutfia, Us. Oke, dipersilahkan Lutfi. 1. Menentukan topik yang menarik. Kedua, membuat rancangan kerangka teks. Ketiga, membuat kerangka karangan berdasarkan struktur teks eksplanasi. Keempat, mencantumkan fakta dan data yang kamu kumpulkan pada bagian penggambaran rangkaian kejadian. Kelima, mengembangkan kerangka karangan hingga menjadi teks eksplanasi yang utuh. Keenam, memeriksa dan baca kembali teks yang telah dibuat. Bagus sekali, lengkap sekali Mbak Lutfi. Oke, teman-teman bisa mengikuti jawaban nomor 20? Belum bisa mengikuti. Oke, gimana? Nanti Mbak Lutfi? Mbak Lutfi? Us? Iya, nanti Mbak Lutfi itu nomornya ada tergabung di grup apa enggak Mbak Lutfi? Enggak, Us. Enggak ya, yang ada Ibu ya? Iya. Ya, Mbak Lutfi tadi punya nomornya Usyanti? Enggak punya, Us. Oh, enggak punya, baik. Ya, ya. Teman-teman apa mau dibacakan sekali lagi sama Mbak Lutfi? Us, aku. Oh, iya Mbak Naya, boleh silakan. Teman-teman yang tadi belum lengkap jawabannya, yuk dengarkan bersama jawaban dari Mbak Naya ya. Dipersilahkan Mbak Naya. Yang menyusun itu, Us. Iya, bagaimana cara menyusun teks eksplanasi? Jawaban Mbak Naya. Yang pertama, menentukan topik yang menarik. Yang kedua, membuat rancangan kerangka teks. Yang ketiga, membuat kerangka karangan berdasarkan struktur teks eksplanasi, mengumpulkan referensi. Yang keempat, mencantumkan fakta dan data yang kamu kumpulkan pada bagian penggambaran rangkaian kejadian. Kelima, mengembangkan kerangka karangan hingga menjadi teks eksplanasi yang utuh. Yang terakhir, memeriksa dan baca kembali teks yang telah dibuat. Bagus, iya ini jawabannya Mbak Lutfi, Mbak Naya, bagus semuanya. Teman-teman insya Allah sudah bisa menjawab juga ya, tidak masalah ya. Oke. Di halaman 4 buku aktivitas, Us. Oke, terima kasih Mbak Naya. Halaman 4 di buku aktivitas. Buku aktivitas. Teman-teman bisa melihat ya. Halaman 4 buku aktivitas. Jawaban nomor 20 bisa ketemu. Ya, ada yang bertanya? Ziva. Ya, silahkan Mbak Ziva. Us, katanya pas hari Senin itu mau membahas pelajaran PPKN. Iya, iya begitu ya. Ternyata belum ya PPKN-nya. Iya. Oke, insya Allah yang akan datang lagi ya Mbak Ziva ya. Iya, sudah dikerjakan ya? Sudah. Sudah dikerjakan. Iya, iya. Iya, jadi tadi malam itu terkait dengan materi yang diunggah. Ternyata Usyanti bisa ready-nya materi bahasa Indonesia, sehingga kemudian kita lanjutkan ke bahasa Indonesia. Tetapi alhamdulillah Mbak Ziva, coba Mbak Ziva dibuka dulu. Ya, tadi terima kasih Mbak Ziva sudah mengemukakan. Tetapi keinginan kalian semuanya tentang membahas soal di kelas virtual sudah kita lakukan ya Mbak Ziva ya? Iya. Alhamdulillah. Seru enggak Mbak Ziva?
Seru. Alhamdulillah. Dan waktunya banyak ternyata. Kita sampai jam 8.49 ya, Nak ya? Iya. Alhamdulillah nggak terasa ternyata sudah hampir 2 jam kita ada di kelas virtual. Maka kita cukupkan sekian. Tadi kesimpulannya adalah kita sedang berlatih meningkatkan kompetensi tentang kemampuan untuk mendapatkan informasi dari teks literasi, baik teks bacaan maupun teks lisan, audio, visual. Dan kemampuan ini sangat bermanfaat nanti tidak hanya di mata pelajaran bahasa Indonesia, namun baik IPS, PPKN, semua mata pelajaran akan bermanfaat. Kemampuan literasi ini. Begitu ya, Mbak Ziva. Begitu ya. Bisa dipahami ya Mbak Ziva ya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya. Kemudian silahkan bersiap untuk petugas yang bertugas memimpin doa. Kita buka kameranya bersama kita berdoa, kita buka kamera, kita buka suara. Untuk hari ini yang bertugas adalah siapa tadi? Ilmira ya, Mbak Ilmira ya. Kemudian yang akan datang siapa Mbak Ilmira? Carla. Petugas doa yang akan datang Mbak Carla adalah sebagai petugas yang akan datang. Baik, usia disampaikan, minta maaf kalau ada hal-hal yang tidak pas terjadi di kelas virtual ini. Usianti minta diikhlaskan atas khilafnya, khilaf Usianti, dan kemudian kita berharap apa yang kita sudah lakukan bersama Allah karuniakan ridho. Allah tambahkan kekuatan kita untuk dapat melaksanakan kebenaran darinya. Dan semoga semuanya sehat. Ada yang merasa tidak sehat hari ini, Nak? Sehat semua ya? Insya Allah sehat semuanya. Semoga keluarga juga sehat semuanya. Semoga Allah mengekalkan perlindungan atas kita semuanya. Sehat, sejahtera, lahir batin, dunia akhirat. Allahumma amin. Salam Usianti untuk seluruh keluarga. Silahkan Mbak Ilmira memimpin doa. Membaca surat Al-Asr dan doa penutup satu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih Mbak Ilmira. Ridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.